Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi plus Kementerian Agama RI LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Ida Agustin. Saya guru fikih di Misma Arif NU An-Nur Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Bat 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250540, nomor UKG 486219006886. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem basic cleaning PBL pada materi sholat Id, pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiaman salaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan di tempat duduk siaga. Sikap berdoa dimulai. Silakan ya, bukunya untuk pelajaran hari ini dipersiapkan ya. Silakan semua alat-alat. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini yang cerah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ajaib. Ya,
Alhamdulillah ya, hari ini pada sehat semuanya ya. Sebelum belajar pada pagi hari ini, coba kalian lihat sekitar kalian, apakah ada sampah yang berserakan? Coba lihat ya, di bangku kalian masing-masing ada sampah tidak? Tidak, alhamdulillah. Cek kerapian seragam, berseragam tidak atributnya? Oke, yang hari ini tidak berhasduk ya, besok lagi ketika seragam pramuka hasduknya dipakai ya. Lihat siapa yang hari ini teman kalian yang tidak berangkat, ada tidak? Iya, Mas Fatih tidak berangkat. Ada yang tahu kenapa? Oh sakit ya, mudah-mudahan Mas Fatih yang sedang sakit didoakan segera lekas sembuh dan bisa berangkat ke madrasah seperti biasanya. Siapa yang tadi bangun pagi sholat subuh? Ayo siapa ayo? Yang tidak tunjuk jari berarti tidak melaksanakan sholat subuh. Lah sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Lah hari ini Bu Hikmah mau belajar bersama-sama menerangkan tentang sholat Idain. Siapa yang pernah dengar sholat Idain? Sholat Idain itu apa sih? Selain Idul Fitri, selain Idul Fitri, sholat Idul Adha. Lah itu termasuk sholat wajib atau sholat sunnah? Ya, mari kita bersama-sama ya. Tepuk anak soleh dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Nanti hari ini kalian akan belajar mata pelajaran fikih. Mata pelajaran apa anak-anak? Mata pelajaran fikih. Yang dalam hal ini nanti kalian akan belajar tentang sholat Idain. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Bu Hikmah mau menayangkan suatu video ya yang berhubungan dengan materi pada hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Kira-kira di tayangan ini menayangkan tentang apa? Suasana ketika apa anak-anak? Oh iya, pintar sekali ya. Suasana lebaran ya. Kemarin baru saja kalian semua apa? Merayakan hari raya apa kemarin? Iya, hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mari kita saksikan bersama-sama di video tersebut kegiatan apa saja ketika perayaan suasana lebaran. Ya, kita amati bersama-sama. Kira-kira yang ditayangan di video tersebut menayangkan suasana ketika lebaran. Kalian nanti mengerti apa pengertian dari sholat Idain. Dan yang kedua, kamu tahu apa waktu pelaksanaan sholat Idain. Nah, sholat Idain itu kan sholat 2 hari raya. Itu pelaksanaannya berbeda. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dan yang ketiga apa? Kalian bisa menjelaskan apa saja sunnah-sunnah yang ada dalam sholat Idain, baik sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kita perhatikan materi yang Bu Hikmah tayangkan. Sholat Idain. Sholat Idain yaitu sholat hari raya. Nah, sholatnya berapa rakaat?
Nah, sholat 2 rakaat yang dilakukan baik di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat hari raya Idul Fitri yaitu sholat yang dikerjakan orang-orang muslim setelah selesai melaksanakan puasa selama berapa hari? 30 hari. Itu namanya sholat Idul Fitri. Lah kapan pelaksanaannya? Tanggal 1 Syawal. Sholat Idul Adha itu sholat yang dikerjakan oleh orang-orang muslim yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Lah tanggal berapa pelaksanaan sholat Idul Adha? Tanggal 10 Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha itu bisa disebut hari raya kurban. Nah, hari raya kurban. Kalau hari raya Idul Fitri, Id sendiri artinya kembali. Nah sekarang apa hukum dari sholat Idain, baik itu sholat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha? Hukumnya yaitu apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan. Nah, alangkah baiknya sholat Idain itu dilakukan secara berjamaah. Amalan-amalan kesunahan yang ada di sholat Idul Fitri yang pertama, memperbanyak bacaan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terus berdoa dan apa? Berzikir kepada Allah di malam Idul Fitri sampai masuknya waktu sholat Idul Fitri. Terus lagi memperbanyak infak dan sedekah ke fakir miskin ya. Terus lagi amalan lagi, kalian sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri kalian apa? Mandi terlebih dahulu. Mandi terlebih dahulu. Kalau Idul Fitri disunahkan sebelum berangkat ke masjid ataupun ke musola, makan terlebih dahulu. Itu kesunahan di sholat Idul Fitri. Memakai pakaian yang bagus, yang layak masih dipakai. Terus lagi memakai wangi-wangian. Nah, dengan diniati dengan bersedekah. Terus lagi Idul Fitri amalannya apa? Saling bersilaturahmi, saling memaafkan satu sama lain. Ya, amalan sunnah pada hari raya Idul Adha sama. Sebelum melakukan sholat, kalian harus apa? Mandi ya, mandi terlebih dahulu. Terus memakai pakaian yang bagus, memakai wangian. Idul Adha sebelum berangkat tidak usah makan terlebih dahulu. Nah, bedanya ya, tidak makan terlebih dahulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, diulang ya. Hari raya, sholat Idain itu apa? Sholat 2 hari raya ya. Hari raya baik hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Lah pelaksanaannya kapan ketika sholat Idul Fitri pada tanggal berapa tadi? 1 Syawal, pinter Mbak Jihan ya. Kalau sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Terus lagi, apa hukumnya dari sholat Id, baik sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha? Sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan. Terus kesunahan-kesunahan apa saja yang ada di
sholat Idul Fitri, Mbak Dila? Ayo, sunahnya apa? Sebelum berangkat melakukan sholat. Oke, makan terlebih dahulu. Terus lagi kelompok sini coba menjawab. Mandi, pintar kelompok sini. Amalan apa? Kesunahan apa sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri? Apa? Oh, pakai parfum. Enggak apa-apa ya. Parfum sama dengan wangi-wangian. Ya, kalau amalan apa saja di sholat Idul Adha sama ya. Tapi bedanya ketika Idul Adha tidak makan terlebih dahulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk materi fikih pada pagi hari ini? Tidak. Kalau tidak, ya Bu Hikmah membagikan 4 kelompok ya. Nanti lembar kerja peserta didik nanti kalian kerjakan ya. Yang tadi kalian pelajari ya satu-satu. Nanti dikasih nama kelompoknya siapa saja. Setelah dikerjakan, nanti perwakilan dari kelompok bisa mencoba mempresentasikan dari hasil diskusi ya. Tadi materinya sudah disampaikan. Yuk, silakan ditulis ya. Siap, mulai ya. Yang kerja yaitu tangan dan berpikir, tidak ada yang ngobrol ya. Nanti ditunjuk salah satu atau 2 anak maju ya ke depan untuk mencoba mempresentasikan ya. Silahkan. Nulisnya yang sini ya. Ini, oh jangan. Yuk bareng. Namanya ditulis, jangan lupa nama kelompoknya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk silahkan difahami. Oh, ayo, yuk bekerja sama, berdiskusi. Ayo. Sudah ditulis. Jawabannya apa? Diskusi apa ini? Ayo baca soalnya. Ayo yang tadi. Yang atas perbedaan, yang ini persamaan. Siapa yang sudah selesai diskusinya? Siapa? Sudah dikerjakan semua? Sudah? Sudah. Kalau sudah, ya, dari kelompok 1 silahkan mempresentasikan dari diskusi yang kalian selesaikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perbedaan kesunahan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri disunahkan makan lebih dahulu. Idul Adha tidak makan terlebih dahulu. Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bersamaan kesunahan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, memakai pakaian yang bagus,
itu ada memakai pakaian yang bagus. Sekian presentasi lagi enggak? kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat duduk ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Bukan dari hasil diskusi kalian. Bisa disimpulkan bahwa perbedaan untuk kesunahan Idul Fitri berbedanya apa? Ketika Idul Fitri makan disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Kalau di Idul Adha tidak makan terlebih dahulu. Idul Fitri dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah sholatnya ya, sholat Idul Adhanya. Terus persamaan dalam kesunahan baik Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, mandi terlebih dahulu. Yang kedua, apa? Memakai wangi-wangian. Yang ketiga, dijawab bareng-bareng, memakai baju yang bagus. Yang keempat, membaca kalimat takbir, tahmid, tahlil sama ya. Nah, itu dari kesimpulan diskusi yang kalian sudah didiskusikan ya. Nah, ini setelah tadi sudah diskusi, kalian nanti Bu Hikmah mau membagikan ya soal ya, nanti dikerjakan per individu setiap anak ya, dikerjakan sesuai dengan materi yang hari ini kita pelajari ya. Dikerjakan, kasih nama, kerjakan. Sudah selesai dikerjakan? Perwakilan dari kelompok maju. Perwakilan saja, setiap kelompok dikumpulkan maju ke depan. Ayo. Ini dikumpulkan sini. Sudah ya? Sini. Terima kasih. Terus, yuk, ice breaking ya, sebelum penutup, belum kegiatan refleksi. Yuk, pagi. Yuk, tepuk kalau Bu Hikmah ngomong pagi, tepuk berapa? 1 kali. Yuk, pagi, siang, pagi, siang, malam. Pintar. Ulang yuk. Sore, pagi, sore,
berapa rakaat siapa? Dikerjakan dalam 1 tahun sekali. Sholat apa dan sholat apa? Nah, pintar ini ya. Kalau sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal berapa? Sedangkan sholat Idul Adha dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan takbirnya ya, bacaan takbirnya itu mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 ya, 13 Dzulhijjah. Makanya pada tanggal tersebut masih bisa untuk berkurban. Nanti kalian belajari di rumah ya. Nanti pertemuan yang akan datang akan belajar bagaimana tata cara kita untuk